seorang nenek yang berada di rumah yang dijadikan posko tersebut. Meski para mahasiswa sebenarnya tahu jika sosok nenek bukanlah manusia. Jumpa kembali Sobat Irasional di episode terbaru dari Irasional TV. Kali ini kita akan membahas seputar kisah mengenai kuliah kerja nyata atau KKN. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah kisah mengenai kuliah kerja nyata yang cukup fenomenal, dan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang juga fenomenal dan mistis mengenai kuliah kerja nyata. KKN adalah salah satu tahapan yang harus dilakoni oleh mahasiswa sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Berbagai cerita kerap mengiringi kegiatan KKN. Ada kisah gembira, ada juga kisah menyenangkan, ada susahnya mungkin, dan satu lagi adalah yang mengiringi adalah kisah mistis. Tapi itu adalah dulu ada di area Jawa Timur, yaitu KKN Desa Penari. Kali ini settingnya ada di wilayah Jawa Tengah, yaitu wilayah Klaten. Saya akan membacakan sebuah cerita mengenai KKN ini yang memang menjadi perbincangan di sosial media. Cerita ini ditulis oleh akun Wahid Nurrohim. Nah, kami akan membacakannya dan nanti kami akan melakukan analisa atau menyikapinya. Dalam akun tersebut ada cerita yang berawal ketika bermula saat sekelompok mahasiswa salah satu universitas swasta di Yogyakarta tengah melakukan KKN di sebuah desa di kawasan Klaten, Jawa Tengah. Awalnya prosesi pemberangkatan KKN berjalan dengan normal hingga akhirnya kelompok KKN diantarkan oleh ketua RT setempat untuk tinggal di sebuah rumah yang cukup tua. Menurut ketua RT yang mengantarkan para mahasiswa KKN tersebut, rumah itu sementara digunakan untuk tinggal KKN, mengingat pemilik rumahnya tengah pergi keluar kota selama 2 bulan. Menurut Wahid Nurrohim, rumah yang akan ditinggali para mahasiswa ini terlihat masih layak huni dengan memiliki 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan aula. Namun meski memiliki 2 kamar tidur, kedua ruangan tersebut dilarang untuk dimasuki apalagi digunakan. Ini kata Wahid Nurrohim. Untuk gambaran singkat, rumahnya kurang lebih seperti ini. Kondisi rumahnya masih tergolong bagus. Terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dapur, serta aula. Kita akan masuk ke bagian yang dimana mahasiswa yang KKN ini menemukan sebuah keanehan. Setelah tinggal di rumah tersebut, berbagai kejadian aneh dialami para mahasiswa KKN ini, mulai tiba-tiba merinding hingga munculnya kejadian-kejadian yang tidak masuk akal.
salah satu kejadian mistis yang terjadi saat seorang mahasiswa tengah menikmati hidangan angkringan yang berada di belakang rumah tua tersebut. Saat minuman datang, ia mulai merasakan merinding. Tiba-tiba jatuhlah daun mangga di atasnya, dan lama-lama ada suara yang membisikkan sesuatu di telinganya. Sejauh itu ia masih mencoba tenang, dan gak lama kemudian tercium aroma semerbak bunga, katanya. Ini kata cerita mahasiswa tersebut. Nah, uniknya hanya satu mahasiswa yang mencium bau wangi di lokasi tersebut. Kejadian itu pun membuat para mahasiswa KKN mulai merasakan adanya hal yang tidak beres di lokasi KKN. Kejadian aneh lainnya ialah saat para mahasiswa tengah memasak mie instan di dapur. Secara tiba-tiba lampu yang ada di dapur meredup dengan pelan-pelan hingga akhirnya padam. Padahal sebelum mereka ke dapur, kondisi lampu menyala terang seperti biasa. Kejadian tidak masuk akal pun tidak selesai sampai di situ. Beberapa kali mahasiswa mengalami kejadian mistis seperti dilempar kerikil kecil, kursi di depan mereka tiba-tiba bergerak sendiri, hingga munculnya kepulan asap yang menyerupai sosok makhluk yang muncul di sekitar mereka. Kemunculan asap berbentuk makhluk ini diketahui saat dua mahasiswa KKN tengah menyiapkan laporan di posko. Saat keduanya tengah fokus membuat laporan, tiba-tiba lewat ketua RT dan hanya menyapa kedua mahasiswa tersebut. Tidak lama setelah itu ketua RT pun mengirimkan foto melalui aplikasi pesan singkat jika di antara kedua mahasiswa terdapat dua asap putih yang membuat RT tidak berani lagi mampir. Nah, ini ketua RT aja takut ke rumah yang digunakan oleh mahasiswa ini tinggal saat itu. Tidak hanya kejadian aneh, para mahasiswa KKN juga seringkali melihat seorang nenek yang berada di rumah yang dijadikan posko tersebut. Meski para mahasiswa sebenarnya tahu jika sosok nenek bukanlah manusia, mereka tidak berani saling bercerita. Puncak dari kejadian mistis terjadi saat salah satu mahasiswa melanggar peraturan yang diberikan ketua RT, yakni dilarang masuk apalagi menggunakan kedua kamar di rumah tersebut. Akibat menggunakan salah satu kamar di rumah tersebut untuk istirahat, seorang mahasiswa mendapatkan serangan dari makhluk yang tak kasat mata. Ini temannya seorang pria sempat tidur di kamar yang terlarang, dan tiba-tiba ia merasa ditarik dari dalam kamar tersebut dan seperti kakinya ditarik gitu. Nah, ini cukup mengagetkan karena ada sentuhan dari mereka yang tidak kasat mata. Saya teruskan lagi ceritanya. Usut punya usut, rumah kosong yang dijadikan posko KKN ternyata sudah puluhan tahun ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah tersebut dulunya adalah milik seorang nenek yang sudah meninggal dunia. Sementara alasan ketua RT menyebut rumah itu masih digunakan dan hanya ditinggal selama 2 bulan oleh pemiliknya. Hal tersebut dilakukan oleh Pak RT agar mahasiswa tidak merasa ketakutan untuk tinggal di rumah itu sebagai posko KKN.
Nah, ini juga ada permainan dari ketua RT. Nah, mari kita cermati kisah yang tadi kita baca dari berbagai sumber di sosial media dan juga website. Kita akan mencoba menyikapi dan menganalisa. Seperti yang kita baca tadi, bahwa ada hal yang memang seperti ditutupi oleh ketua RT ketika mengatakan bahwa rumah itu hanya ditinggal oleh pemiliknya selama 2 bulan, tetapi ternyata rumah tersebut telah ditinggalkan selama puluhan tahun oleh pemiliknya, dan konon yang tinggal sebelumnya adalah seorang nenek-nenek. Nah, ada sebuah analisa dan ada cerita lain bahwa rumah tersebut tidak jauh dari makam. Jadi rumah tersebut tidak jauh dari makam, dan kalau rumah kosong hanya seminggu saja sudah ada sosok-sosok yang ingin menempatinya, apalagi kalau kosong puluhan tahun. Dan bagaimana dengan kamar yang tidak boleh dimasuki oleh mahasiswa ini? Di dalam kamar tersebut adalah untuk menyimpan beberapa pusaka dari mungkin dari turun-temurun pemiliknya, atau dari nenek yang tinggal di situ, mungkin dari suami si nenek ini. Kemungkinan itu yang bisa kami sampaikan. Dan bagaimana sosok nenek yang menampakkan diri? Nah, sosok nenek yang menampakkan diri ini adalah sebenarnya bisa jadi adalah copy paste dari penghuni sebelumnya. Hanya jadi ada jin yang menirukan wujud dari pemilik sebelumnya. Supaya apa ya? Supaya penghuni yang tinggal di situ atau mahasiswa itu merasa ketakutan, hanya meneror-neror seperti itu. Dan biasanya hanya lewat gitu, atau berdiri di sudut rumah tersebut. Ini cuma analisa, bukan saya menerawang ke sana. Dan kemungkinan kisah ini juga banyak gimmicknya, karena kan untuk apa ya, untuk tayangan sebuah sosial media. Terus ada kepulan asap 2 di antara 2 mahasiswa. Sebentar, saya cari lagi. Nah, ini ada kepulan asap. Nah, kepulan asap yang ada di sekitar mahasiswa ini adalah bentuk dari sosok-sosok yang ingin menampakkan diri. Sebenarnya kepulan asap akan membentuk sebuah bentuk sesuatu, tapi belum sampai mewujudkan diri sudah difoto, dan memang biasanya nampak, tapi biasanya nggak jelas, cuman kayak hologram gitu. Jadi ada kepulan asap yang ada di belakang mahasiswa. Terus bagaimana dengan lemparan kerikil kecil atau kursi yang bisa bergerak sendiri? Ya, memang tempat tersebut telah banyak elemen yang masuk, dan elemen tersebut menumpuk selama puluhan tahun, dan banyak sekali makhluk yang ada di sana dengan kekuatan yang cukup tinggi, akhirnya bisa menggerakkan benda termasuk melempar, dan bisa menarik orang yang memang tidak disukai. Misalnya di kamar itu bisa ditarik.
Oh ya, ini mengenai kondisi lampu yang menyala terang dan kadang apa ya itu, meredup dan pelan-pelan padam. Nah, ini seperti yang kami alami karena lampu itu berkaitan dengan kekuatan elektromagnetis. Ketika ada sosok yang datang, biasanya akan berpengaruh pada benda-benda yang elektronik seperti ini, seperti itu. Lampu-lampu di sini juga seperti itu. Ketika kami membuat konten seperti ini, beberapa kali kami juga mengalami kerusakan pada lampu. Ini sudah ganti beberapa kali di sini. Ini behind the scene dari Irrational TV, bahwa lampu kami juga mengalami hal tersebut, apalagi kalau kita melakukan penerawangan atau mungkin syuting di luar yang memang tempatnya cukup horor. Biasanya lampu kami juga berpengaruh. Selain itu juga unsur angin. Nah, angin ini juga bisa karena kedatangan mereka yang tak kasat mata. Terus aroma semerbak bunga yang disampaikan di sini biasanya adalah sosok-sosok seperti peri yang memang memberikan aroma bunga. Tapi bisa jadi itu aroma bunga itu karena tempat tersebut tidak jauh dari makam, kemungkinan karena kena angin dan baunya akhirnya tercium oleh salah satu mahasiswa di situ. Tapi ini saya harus tahu tempatnya karena tidak jelas tempatnya di mana, hanya dikatakan Klaten, Jawa Tengah. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Sobat Irrational dimanapun kalian berada, mengenai kisah cerita mistis KKN di rumah kosong di kawasan Klaten. Sampai di sini dulu Sobat Irrational, kita akan berjumpa lagi di episode terbaru dengan kisah yang terbaru, dengan kisah misteri yang tentu saja lebih seru. Sampai jumpa di episode berikutnya.